Tubuh kita ini, otot ini akan semakin menebal kalau sering diulang-ulang terus menerus. Ini namanya myelin. Contoh misalkan, kita setiap hari mandi misalkan, 2 kali sehari. Ketika kita nggak mandi, itu rasanya nggak enak. Karena sudah biasa mandi 2 kali sehari. Atau misalkan terus-menerus dilakukan. Setiap anak misalkan, ini ada apa namanya? Misalkan juga anak setiap hari dengarkan Al-Qur'an. Misalkan atau satu kata aja, satu ayat aja diulang-ulang terus, maka itu jaringan yang ada di otak juga akan semakin menebal, dan semakin menebal itu akan terus-menerus menetap di dalam otaknya. Karena jaringan sel di dalam otak itu juga akan semakin tebal. Jadi tinggal dipanggil. Atau mungkin contoh lagi, myelin adalah atlet misalkan. Ada Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo kok bisa gocek begitu atau nendangnya begitu. Kalau misalkan nyundul bola itu terbang seperti terbang. Itu kenapa? Karena latihan tiap hari. Latihan terus-menerus diciptakan sama Ronaldo, sehingga ia bisa melakukan hal itu. Ayah bunda, seperti apa sih ciptakan kebiasaan yang baik? Ini hanya contoh saja. Belum bisa slide-nya, masih delay. Oke, kita ciptakan misalkan kebiasaan yang baik adalah quality time. Quality time ini tidak harus kita liburan, tidak harus kita jalan-jalan, tidak harus. Tetapi quality time ini waktu yang berkualitas kita dengan keluarga kita atau dengan anak kita. Seperti apa? Seperti begini. Oh ya. Pagi ciptakan, misalkan setiap pagi ciptakan pagi yang menyenangkan. Jadi biasanya di keluarga-keluarga, atau dulu kami juga belum mengerti waktu usia pernikahan masih muda waktu itu. Itu ya, ibu ngomel, bapak juga ngomel, ayo cepetan ini misalkan. Ayo cepetan ini belum mandi, ini segera makan. Terus kemudian mungkin ada yang banyak anaknya, ini adiknya juga, ini belum dimandiin, ini belum. Ini jemputan udah datang, ayo cepet. Nah, seperti itu. Ngomel terus. Ini anak gimana rasanya? Tertekan nggak kira-kira? Iya, pasti tertekan. Iya. Itu perasaannya juga nggak diterima. Terus kemudian ciptakan pagi yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Contoh nih, Nabi Muhammad SAW itu ketika pagi-pagi yang ditanyakan itu seperti ini. Dia tanya kepada sahabatnya, hal ro'a ahadum minkum al-lailata ru'ya. Jadi, adakah di antara kalian yang tadi malam mimpi indah? Jadi, pertanyaannya sederhana dan juga ringan. Ada sahabat yang menceritakan kepada Rasulullah. Ini kalau nggak salah Ibnu Abbas. Ya Rasulullah, saya mimpi langit itu terbelah. Lalu saya naik di atasnya. Lalu dijawab sama Rasulullah, berarti engkau akan dimuliakan oleh Allah. Engkau akan diangkat derajat dan dimuliakan oleh Allah. Seperti itu. Ada juga Ibnu Mas'ud. Itu kalau mimpinya bagus, wah, kasih. Jadi motivasi. Kemudian ada juga Ibnu Umar. Mimpi, misalnya kalau mimpinya jelek gimana? Ayah, aku tadi malam mimpi dikejar anjing. Ayah, aku tadi malam digigit ular. Oh, sebentar lagi mati. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, ini Ibnu Umar juga cerita bahwa, ya Rasul, aku mimpi diajak jalan-jalan ke neraka. Nah, Rasulullah menjawabnya, Ni'mal abdu Ibnu Umar. Sebaik-baik hamba adalah Ibnu Umar jika tidak pernah meninggalkan salat malam. Wah, sejak saat itu Ibnu Umar nggak pernah meninggalkan salat malam. Nah, itu luar biasanya. Dan menurut penelitian dari Malik Badri, Profesor Malik Badri, bahwa
Ini peran ayah juga sangat penting di sini, juga cuma ibu. Kalau ibu tok ya mothering nanti. Jadi peran ayah itu juga sangat penting. Menurut penelitian Profesor Malik Badri, disampaikan sama beliau bahwa anak yang pagi harinya dibangunkan oleh ayahnya itu lebih termotivasi dibandingkan dengan ibunya. Walaupun nih ada penelitian lain, ibu itu 95% lebih efektif daripada alarm kalau bangunin. Begitu ya. Betul ya. Ya mungkin begitu. Tetapi di sini peran ayah sangat penting bahwa anak itu akan termotivasi, 75% lebih termotivasi dan juga punya prestasi lebih daripada yang tidak dibangunkan oleh ayah. Jadi peran ayah di pagi hari itu jadi nggak cuma sekedar nanyain udah makan, udah sholat, tapi juga sebagai motivator. Jadi anak bisa termotivasi, maka dia harus jadi motivator. Pagi itu menyenangkan, sebelum berangkat sudah menyenangkan. Ayahnya pergi kerja juga menyenangkan, salim sama ciptakan, pokoknya sebelum berpisah salaman sama anaknya, ayah berangkat gitu. Pokoknya yang ciptakan kualitas waktu kita sama anak-anak kita sebelum berangkat, kasih pesan atau kesan yang sangat berkesan, kesan yang berkesan kepada anak kita. Kedua, ini bisa nanti lanjut aja mungkin biar nggak terlalu lama nanti takut ini bisa ditanyakan ketika diskusi nanti kita ya. Kita tentang quality time. Kalau siang misalkan gimana? Siang itu kita zamannya pakai HP. Sudah punya HP, bisa video call. Siang-siang kita sibuk kerja, seperti apa nantinya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik. Annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Anas bin Malik itu ada anak-anak kecil sama Anas bin Malik disapa. Dia duluan yang memberi salam pada anak kecil itu. Nah, setelah ditanya, kenapa? Itu kan anak kecil. Mestinya kan anak kecil yang salah. Ya, menyambut salam. Yang tua, betul. Tapi Anas bin Malik melakukan sebaliknya. Kenapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan qala Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Jadi ketika kata Anas bin Malik, karena Nabi Muhammad dulu biasa melakukan. Jadi karena itu fi'il madi, kemudian ada fi'il mudhari. Itu nanti pas continuous ini, jadi biasa melakukannya. Ini Miss Alfi berbahasa Inggris ya. Jadi itu Nabi Muhammad biasa melakukan itu. Jadi betapa ramahnya Nabi Muhammad. Jadi siang-siang kita bisa nih sapa. Selanjutnya, seperti apa lagi sih? Nah, bisa nanti kita lanjut. Itu siangnya bagaimana, malamnya bagaimana. Bisa malam bisa lebih bagus lagi. Kenapa? Sebelum tidur kita bisa ngobrol dengan anak kita. Nah, hari ini ngapain aja? Cerita pengalamannya hari ini di malam sebelum kita tidur. Kenapa? Apa pentingnya itu? Penting sekali. Ketika malam sebelum tidur, kita tanyakan, ngapain aja hari ini? Kalau misalkan positif, kita acungi jempol. Kalau misalkan negatif, kan? Ya, aku tadi nonjok temenku. Nah, jangan sampai anak itu merasa benar dengan tindakannya. Kita ajarin. Nah, itu gimana pun juga itu adalah saudaramu seiman. Jadi, lain kali tidak usah melakukan hal itu. Seperti itu. Sangat penting sekali ini sebelum tidur juga. Jangan sampai juga anak itu ketika mau tidur membawa energi negatif atau memori negatif pada hari itu. Kalau misalkan bagus, kita kasih jempol, kita acungi jempol, kita puji. Tetapi kalau misalkan itu negatif, maka kita wajib untuk mengikisnya. Nah, jadi kita wajib untuk mengikisnya. Karena apa? Rasul pernah bersabda, al-maut, an-naumu akhul maut. Jadi tidur adalah saudara kematian. Nah, Imam Syafi'i menjelaskan, karena tidur itu adalah saudara kematian, maka persiapkan tidurmu dengan cara yang baik. Maka siapa yang mempersiapkan tidurnya dengan cara yang tidak baik, maka sebenarnya dia mempersiapkan kematian dengan cara yang buruk. Itu misalnya. Yaitu quality time. Ya. Bisa lanjut nih.
Slide selanjutnya. Apa saja yang bisa kita lakukan setiap hari di rumah? Misalkan, oh iya, setiap maghrib misalkan bisa juga membaca Quran dengan anak kita. Di keluarga kami, alhamdulillah, setiap maghrib ini, oh ya ini harus disepakati. Ayah, bunda maupun anak ini harus disepakati, jangan cuma anak tok. Di keluarga kami, habis maghrib, nggak usah megang HP, bahwa nggak usah nyalain HP, dilarang keras menyalakan HP, menyalakan TV. Pokoknya di situ habis maghrib kita ngaji. Jadi kumpul sama keluarga. Yang ngaji kadang saya juga ada taklim juga. Jadi penting sekali di situ. Jadi nggak cuma peraturan itu cuma buat anak. Oh, nggak boleh nyetel TV, nggak boleh main HP. Tapi ayah atau ibunya masih main HP. Jangan sampai seperti itu. Ya, jadi ini berlaku juga untuk kita. Jadi nggak cuma anak. Jadi anak tuh merasa ya ini bersama-sama. Jadi nggak cuma dia jadi kayak dieksploitasi atau yang cuma dia yang dilarang. Itu Miss Alfi. Selanjutnya juga di sini, oh ya, ketika kita belanja tidak ada salahnya kita ajak anak kita ke dalam misalkan di minimarket atau di mall. Nah, ini ajak juga anak untuk melakukan apa ya? Proses antri. Kenapa di gambar ini? Apa sih yang bisa kita pelajari di gambar ini? Ketika antri itu belajar apa kira-kira misalnya? Betul, kesabaran. Apalagi misalkan disiplin boleh. Apalagi ya? Apalagi kira-kira Ustaz? Iya. Nah, seumpama misalkan ada yang di depannya dia itu badannya bau banget. Nah, kita belajar apa? Selain sabar tadi. Nah, dia juga menghormati orang lain juga. Tapi di sisi lain kita misalkan nih, kita juga harus menjaga diri kita berpakaian rapi, wangi, karena menghormati orang lain juga. Jangan sampai kita iya. Jadi sebelum ke sana kita sudah mempersiapkan diri juga. Jadi ketika antri bisa menghargai orang lain. Kemudian ini ada anak nih hitam banget atau misalkan rasnya atau sukunya berbeda. Ini dari Papua misalkan. Hitam, beda dengan kita. Apa ini? Belajar tentang apa? Toleransi juga, toleransi. Dan lain sebagainya, banyak sekali. Hal-hal kecil bisa kita lakukan, bisa kita libatkan anak-anak kita. Selanjutnya, apalagi nih? Ini juga hal yang sangat sepele. Coba ayah bunda, ini kita belajar juga di gambar ini gambar mencuci piring. Ini sepele sekali. Tetapi jika dibiasakan, anak misalkan setidaknya sehabis makan, dia mencuci piringnya sendiri, itu setiap habis makan cuci piring, setiap habis makan cuci piring. Setidaknya piringnya dia sendiri, nggak usah piring yang lain. Jadi memberatkan anak. Maka anak itu juga akan terbiasa terbentuk karakter apa kira-kira? Betul sekali, tanggung jawab. Tanggung jawab membersihkan piringnya setelah dia makan. Dia yang ngotorin tadi, dia harus membersihkan sendiri. Betul sekali. Selanjutnya juga, ya, di kamarnya misalkan, anak kita sudah punya kamar sendiri, kemudian membersihkannya, menyapu, cinta kebersihan. An-nadzafatu minal iman. Jadi kalau ini dibiasakan hal-hal kecil ini juga akan terbentuk dan akan dibawa ke alam bawah sadarnya. Oke, selanjutnya begini. Bagaimana sih kalau misalkan ini memberatkan nggak ke anak-anak? Ingat dulu, ayah bunda, di kunci utamanya di sini adalah ada qawaid dari para ulama, at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Yang pertama, ikat hati anak. Setelah mengikat hati anak, ini kalau bahasa psikologinya apa? Bonding ya. Bonding, ikat hati anak. Jadi anak itu sudah dekat dengan kita, sudah merasa nyaman dengan kita. Itu at-ta'lif. Kemudian setelah taklif, baru dikasih tahu. Setelah dikasih tahu, baru dikasih beban. Jadi
Itu tahapan-tahapannya. Selanjutnya, pembiasaan kurang lebih seperti itu, hal-hal kecil kita bisa praktekkan. Nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, tetapi continue, istiqomah. Istiqomah ketika sudah terbentuk itu, baru kita lanjut lagi ke kebiasaan yang baik yang lainnya. Oke. Selanjutnya, ayah bunda, jangan lupa untuk ini juga penting sekali. Nomor 4 adalah bercerita. Artinya nggak sembarang cerita, tetapi ini bercerita kisah inspiratif. Jadi kisah juga kita harus pilih-pilih. Jadi nggak semuanya bercerita itu bagus. Misalkan ada anak kecil itu karena efek cerita dari teman-temannya, dia takut sendiri ke kamar mandi, nggak berani. Kenapa? Teman-temannya cerita pocong, kuntilanak. Kenapa? Ya ini juga, ini dampak cerita itu luar biasa ke dalam jiwa anak. Selanjutnya, termasuk cerita juga adalah film. Film ini kan juga mengandung cerita. Ada anak juga, ini kisah real, ada anak itu takut di kamarnya sendiri. Dia takut, dia hanya mau kalau tidur ditemenin orang tuanya. Kenapa takut? Dia takut nanti bumi ini akan berguncang, atau ada gempa bumi, atau ada tsunami. Karena efek takut dari nonton film. Dulu ada film tahun 2012. Iya, betul. Ya, filmnya 2012 kalau nggak salah. Ya, Ya, tentang kiamat ya, Ustaz. Ayah bunda nggak tahu ternyata dia diajak oleh om dan tante nonton di bioskop 2012. Waduh. Itu luar biasa efeknya kan. Iya. Nah, ini lalu kisah-kisahnya seperti apa sih yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak? Banyak sekali, terutama yang real, yang bersumber dari Al-Quran. Kisah-kisah Nabi Muhammad, kisah para nabi, kisah yang ada di Al-Quran, kisah-kisah nyata itu, kemudian kisah-kisah sahabat, dan juga baru dongeng-dongeng yang lain, yang mungkin itu fiksi, tetapi bertujuan untuk membentuk karakter anak. Ada nilai moralnya. Ada nilai moralnya, betul. Nah, ini banyak sekali buku-buku cerita ayah bunda bisa membelikan atau bisa membacakan. Dan juga yang paling penting di sini, ekspresi kita ketika bercerita. Nah, saya pengen sebenarnya tadinya mau saya tulis di sini, di slide, agar kita bisa mempraktekkan. Tapi ya, kita bisa belajar nanti bagaimana sih kita mengekspresikan kita cerita, biar anak itu juga tertarik dengan cerita kita. Misalkan, Isafi bisa mencontohkan? Atau, ya, misalnya ketika kita, ekspresi ini sangat penting. Pada suatu hari, beda ketika kita baca, pada suatu hari ada anak ayam, atau pada suatu hari ada semut jatuh ke danau. Kan datar sekali. Nah, pada suatu hari, sang semut ketika berjalan, tiba-tiba kakinya terpleset, lalu jatuh ke danau. Nah, itu kan berbeda. Dan juga anak tuh wow, jadi lebih tertarik juga. Dan lebih baik juga cerita ini saya rekomendasikan ini bisa di sebelum tidur, di luar biasa. Sebelum tidur atau di waktu-waktu anak sedang otaknya pada gelombang alfa, itu saat mereka siap untuk menerima. Ketika santai, jangan sampai ketika di gelombang di atasnya alfa, beta. Ketika lagi asik-asiknya main, mungkin main game online, Among Us jadi impostor atau crewmate, itu lagi asik-asiknya gini, diceritain masuk nggak kira-kira? Nggak akan masuk. Jadi kita juga harus tahu situasi dan kondisinya. Itu Miss Alfi. Dan terakhir nih, sudah nih TKKB-nya sudah. Apa KB tadi? Kebiasaan B, bercerita. Oke. Selanjutnya jangan lupa bahwa semua ini adalah hanya usaha kita, hanya ikhtiar kita. Bahwa usaha yang 4 tadi TKKB, jangan lupa selalu libatkan Allah. Maka di slide tadi sebenarnya di situ ada poin, tidak ada nomornya. Yang bagian kelima, tetapi itu adalah
poin utama bahwa semua yang kita lakukan selalu libatkan Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu Miss Alfi. Terima kasih Ustadz Anang atas penjelasannya, luar biasa sekali. Nah, Ustadz, saya tertarik dengan penjelasan mengenai quality time nih. Ustadz sendiri kan sebagai seorang ayah. Nah, kira-kira apa sih quality time yang biasanya dilakukan dengan putranya di rumah? Iya. Mungkin ayah dan bunda penasaran nih, apa kira-kira? Mungkin ayah bunda, mungkin ayahnya kerja, bundanya kerja. Iya, Jadi, betul. luar biasa sekali dan juga nggak, ini susah nih waktunya Ustadz. Saya juga di sini sampai sore. Iya, betul. Ya, di hari normal nih saya sampai sore. Ya jangan sampai karena kita jadi kelompok P15. Apa itu? P15 pergi pagi, pulang petang, pinggang pegel, pala pusing, penghasilan pas-pasan, pas pensiun, pengangguran. Aduh. Nah, itu kemudian kita sibuk nih Ustadz, nggak bisa. Usahakan bisa, pasti ada waktu walaupun sebentar tapi berkualitas itu sangat berharga bagi anak-anak kita. Saya sore itu datang, nyampe rumah maghrib. Ya, saya jadwalkan memang maghrib ini waktu saya dan keluarga dengan anak. Saya jadwalkan anak ini tahfidz ngaji sama saya sendiri. Tahfidz juga. Kemudian saya seling juga bahwa anak ini sudah pubertas. Saya kasih juga penjelasan tentang pubertas, education, tetapi dengan tentang masa balik itu juga saya ceritakan. Jadi ketika maghrib itu bagaimana ini waktu nggak terbuang sia-sia. Jangan sampai itu karena nonton sinetron atau drama Korea. Jadi kita menyepelekan atau mengabaikan anak-anak kita. Itu maghrib. Yang paling jelas kalau saya maghrib dan juga biasanya sebelum tidur. Dan pagi hari, tadi saya juga jelaskan, pagi hari anak saya bangunkan. Sering-sering saya ajak ke masjid. Kadang saya bangunkan, bang tadi itu saya bangunkan nih. Bangun, tapi karena adiknya juga ikut bangun, dan juga waktunya dikasih susu, kakaknya ngasih susu, sambil ngasih susu ketiduran, jadi ke masjid, tapi tetap bangun tiap harinya. Saya bangunkan, karena ya saya juga terinspirasi tadi dari penelitian Malik Badri tadi. Iya, bahwa kalau dibangunkan ayah itu lebih ini ya. Iya, betul sekali. Nah, kebanyakan orang tua itu pasti mengindikasikan bahwa quality time itu harus dilaksanakan di luar. Maksudnya seperti mungkin pergi bertamasya dengan keluarga gitu ya. Sebenarnya bisa kita lakukan di rumah ya. Betul. Quality time tidak harus kita bertamasya. Quality time bisa dilakukan di mana saja dengan kapanpun saja. Nggak ada batasan waktu yang harus tertentu. Tetapi ini juga jadi hal yang menarik. Bisa jadi saat kita berkendara, kita liburan, bahkan quality time-nya ada saat kita sedang berkendara di dalam mobil. Ya, kenapa? Ini penting juga. Anak yang nggak mau diajak kita, misalkan, nah ayo naik motor sama ayah nih, kemana ayah? Ya, ada anak yang diajak ayah selalu ikut berkendara, naik motor, atau kalau enggak dia yang mau, ayah ikut. Ini kita harus bersyukur. Kenapa? Anak itu masih bisa dinasihatin. Kenapa? Indikasinya dia mau naik motor bersama kita. Ingat ketika Nabi Nuh itu di Al-Quran itu, yang dia bilang ke anaknya, bahkan anaknya ini kafir, dia tetap bilang, ya bunaya, irkam ma'ana, naiklah perahu, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Jadi naik kendaraan itu juga bisa jadi quality time. Bahkan saya ingat ketika masih saya di Jakarta, jarak sekolah sama rumah itu kurang lebih 30 menit, dan selama saya naik motor, anak di depan, itu alhamdulillah dalam anak itu hafal Al-Quran dari Anas sampai Al-Balad itu hanya di motor. Jadi motor kita TikTokan. Saya ayat ganjil, anak ayat genap. Jadi terus itu. Alhamdulillah ini juga bonding anak juga. Iya, asik ya caranya untuk ini. Ya, jadi nggak harus liburan, nggak harus. Tetapi juga kita juga butuh juga refreshing. Kita agendakan, misalkan kita juga harus punya agenda nih. Keluarga kita, kita mau jalan-jalan di mana. Jadi kita agendakan ke suatu tempat misalkan, dan kita isi dengan kegiatan yang berkualitas dengan keluarga kita. Mungkin
nggak cuma kan kalau misalkan anak kita kan juga ada istri. Iya. Termasuk bahasan parenting termasuk juga adalah peningkatan kualitas hubungan suami maupun istri. Nggak cuma orang tua Orang anak. tua dan anak. Ya, Oh. betul. Ya. Baik ya, terima kasih Ustadz Anang. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu akan saya informasikan kembali untuk ayah bunda, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, yang linknya akan kami tampilkan di layar ayah dan bunda. Baik, kami informasikan sekali lagi bahwa materi dan juga sertifikat hanya akan dikirimkan kepada ayah dan bunda yang sudah mengisi daftar hadir. Dan link tersebut hanya dapat diakses selama jalannya webinar. Ya, ayah dan bunda juga bisa memeriksa kolom chat. Kami sudah memasukkan link daftar hadir di sana. Baik, ayah dan bunda, langsung saja kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Untuk ayah dan bunda yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan pada Ustadz Anang terkait materi yang sudah disampaikan hari ini, dapat mengaktifkan tombol raise hand. Dan untuk hari ini kami akan memilih 3 orang penanya terlebih dahulu. Monggo ayah dan bunda, silakan. Monggo ayah dan bunda, disilahkan. Sudah ada? Iya. Sambil menunggu ayah dan bunda untuk mengajukan pertanyaan, untuk ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti setelah kami pilih, setelah dipilih oleh panitia, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga ayah dan bunda dari Ananda siapa di kelas berapa. Sudah ada yang mengaktifkan tombol raise hand? Baik, sudah ada ya. Pertanyaan pertama dari ya, baik ayah dan bunda disilakan. Sudah ada yang masuk, Ustaz? Oh ya, sudah ya. Baik, pertanyaan pertama dari Bunda Dini. Nah, Bunda monggo diaktifkan videonya. Oh ya, Bunda Dini mungkin bisa menuliskan pertanyaannya. Oh, mohon maaf ya, pertanyaannya disampaikan lewat kolom chat ya. Nah ya, dari Bunda Dini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya mengatasi anak kita yang minder ketika anak kita bercerita, maka bagaimana solusinya? Terima kasih Ustadz. Nah, monggo Ustadz dijawab pertanyaan dari Bunda Dini. Minder. Minder itu sebenarnya tidak percaya diri mungkin kan ya. Jadi percaya diri itu nggak ujuk-ujuk ya. Percaya diri tentu saja anak itu nggak ujuk-ujuk kemudian langsung dia percaya diri, nggak seperti itu. Dia ada prosesnya. Yang pertama dia merasa bahwa dia disayang. Kedua karena dia punya kemampuan. Dan yang ketiga percaya diri itu tumbuh ketika dia punya kemampuan atau punya prestasi dan juga diapresiasi oleh orang tuanya. Tapi yang paling penting yang mendasari itu bahwa anak merasa bahwa dia itu disayang, diterima oleh orang tuanya apa adanya, bukan ada apanya. Iya, betul. Ya apa adanya. Jadi anakku begini dan dia terima dengan sebaik-baiknya, dia didik dengan sebaik-baiknya, dengan cinta, dengan kasih sayang. Itu kasih dan sayang itu adalah dasar dari pengasuhan anak ini. Itu yang paling penting. Kok masih
minder aja, minder artinya tetap sabar ibu, bahwa itu tadi percaya diri muncul ketika ada prestasi dan jika kita apresiasi. Iya. Jadi dan jangan lupa bahwa ini semua dalam tataran koridor bahwa anak itu merasa dia disayang oleh orang tuanya. Ya. Iya. Begitu. Terima kasih Ustadz Mungkin Didi. saya juga agak ini juga ini mindernya dalam seperti apa nih misalkan Iya, kasusnya, dalam jadi hal apa nih ya? kurang begitu ngerti juga. Iya. Jadi kalau misalkan ada ini anaknya cewek atau perempuan ya, kemudian dia tuh nggak berani tampil di panggung, atau misalkan kamu aja yang laki-laki, dan itu malah benar juga, perempuan itu fitrahnya memang malu. Nah, jadi minder ini harus kita apa ya, kita gali seperti apa sih mindernya, atau mungkin itu bukan minder, ya mungkin ada perasaan malu seperti tadi, hanya malu itu bukan kejelekan. Malu untuk melakukan keburukan itu juga malah bagus. Malu tampil di panggung misalkan, malu untuk begini, itu sebenarnya kalau perempuan juga hal yang wajar. Iya betul Ustaz. Jadi kita harus lihat dulu malunya atau mindernya seperti apa gitu misalnya. Iya, jadi dari kesimpulan dari yang sudah disampaikan Ustadz tadi, sangat penting untuk mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh anak ya. Itu ya, kasih sayang, merasa bahwa dia disayang, apresiasi kemampuannya, dia punya prestasi, apresiasi. Apapun itu ya. Bahkan mungkin ada ini di keluarga dia nggak pernah, ini kejadian nyata, ada suami istri tuh, istrinya itu nggak pernah tuh dididik oleh orang tuanya itu kata terima kasih, kata maaf, terima kasih, tolong maaf, terutama kata terima kasih nggak pernah. Kamu hebat kan, terima kasih, nggak pernah. Nih kemudian suami yang mendapatkan istri ini itu merananya bukan main, sampai bertahun-tahun baru mungkin akhir-akhirnya kemudian dia mendapatkan, dia merasa bahagia, jatuh cinta pada istrinya, jatuh cinta lagi lah yang kedua kepada istrinya. Kenapa? Istrinya tuh bisa ngomong terima kasih. Betul itu. Suaminya itu ngasih apa namanya, hadiah, ngasih kado, itu ya udah, istrinya tuh diem aja, nggak bisa ngomong karena nggak dibiasakan seperti itu. Oh iya betul sekali. Luar biasa. Bahkan sampai ngasih kejutan, kamarnya dibikin I love you. Waduh. Tapi I love you-nya pakai duit ratusan ribu. Masya Allah. Ketika si sang istri datang buka pintu, ini siapa sih yang berantakin ini? Nah, jadi karena nggak biasa dia diapresiasi oleh orang tuanya ketika dia juara, mendapatkan prestasi, baru gitu, cuma segitu. Orang tuanya selalu begitu. Jadi terus menerus sampai dibawa dia sudah dewasa sampai menikah, suaminya yang kasihan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah baik kan, dan cerita suaminya jatuh cinta yang kedua kali tadi. Setelah mengatakan terima kasih lagi istrinya ya. Jadi apapun hal itu kita apresiasi terus. Jadi mungkin penting juga untuk orang tua mengatakan terima kasih pada anaknya ya. Mungkin kalau sudah dibantu, disuruh belikan gitu, terima kasih. Jangan lupa untuk mengapresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh anak kita. Baik. Ya begitu jawaban dari Ustadz Anang, Bunda Dini, semoga bisa membantu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, sudah ada yang mengaktifkan tombol raise hand. Bunda Wiwi Puji Astuti. Ya Bunda, monggo dinyalakan kameranya. Bunda Wiwi sudah ya? Assalamualaikum Bunda. Apakah sudah tersambung? Oh baik. Mohon maaf, kita ganti ke penanya selanjutnya terlebih dahulu ya. Ada Bunda Kenzi. Bunda Kenzi, mohon diaktifkan kameranya Bunda.
Sudah? Bunda Kenzi? Ya, apakah sudah terhubung Bunda Kenzi? Kenzi Agneta Farhana. Bunda Kenzi? Masih belum terhubung ya? Oh ya, kita lanjut ke penanya selanjutnya terlebih dahulu ya. Ada Bunda Alicia. Bunda Alicia, ya. Baik. Bunda? Oke, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dengan Bunda dari Ananda siapa ya? Alicia Zafira Zatil Izzah, Sekendari 1 Al-Razi. Oh ya. Dengan Bunda siapa Niki? Evi. Bunda? Evi. Evi, oh enggak. Bunda Evi, monggo disampaikan pertanyaannya untuk Ustadz Anang. Ya, terima kasih. Selamat sore Ustadz Ustazah. Jadi Sore. ya, jadi saya itu kan ceritanya saya ini kan memang dari anak-anak kecil itu kan suami kan memang dinas di luar kota. Jadi kemudian pulangnya kan memang kadang sebulan sekali, kadang 3 minggu sekali, jadi tidak ajak gitu loh, Ustadz. Ini kan kesulitan ya, jadi ya saya ada 3 orang anak, yang kedua ini laki-laki. Nah, yang laki-laki ini kan hampir kayak untuk figur seorang ayah itu kan memang kurang sekali gitu ya Ustadz. Jadi kadang-kadang tuh mainannya itu lebih cenderung ke apa ya? Ikut-ikutan kakaknya yang perempuan gitu kan. Oh, Terus tapi ya tetap saya arahkan untuk ketika agak besar saya arahkan untuk bermain-main dengan teman-temannya yang di sekitar yang sama-sama anak laki-laki gitu. Yeah. Nah, cuma kan terus akhirnya yang anak laki-laki saya kan satu kelas 2 SD, yang satu masih umur 3 tahun. Nah, kemudian yang untuk akhir-akhir ini karena memang ada pandemi dan juga memang yang kedua memang kan saya di kampung ya, jadi kadang-kadang kalau bermain itu cenderung ke arah apa ya, hanya bermain saja gitu kan, jadi nggak ada belajar atau nggak ada gini gitu, jadi ini anak saya kan sering di rumah gitu kan. Nah, kadang-kadang saya itu kan bingung ya, ini saya tuh supaya anak laki-laki ini itu tetap bermainnya tuh ya nggak kehilangan apa ya, untuk jadi ayah tuh saya harus gimana gitu loh, maksudnya tuh jadi supaya anak jadi gimana ya Ustaz, saya ngomongnya itu bingung. Maksudnya itu biar mereka itu tetap di rumah dengan ibunya, dengan kakaknya yang perempuan, tetapi mereka juga tetap tidak kehilangan suasana bahwa ini loh ada ayahku gitu, aku juga bisa Iki ketoke ngene lho, kan parkirnya keliru di sana. Lah pintune masuk sini. Iya. Kok kirene. Ngono lho. Boleh lah hubung nih. Yo timbang mumpung metu jalan. iya. Ampun Bunda. Kan kudune parkirnya di sana tadi. Ngono lho. makanya mau Nah, Ijab itu cuma 2 mobil yang datang. Sudah ya Bunda pertanyaannya tadi. Keliru metu kono kayak jenengan. Jadi jadi terus lewat tengah kono. Sing delok bingung kok kira gorono. nggak masuk, ada yang masuk jadi sudah. Oh iya, sudah. Yes. Jadi Ya, sebenarnya mohon maaf Bunda. Sudah pertanyaannya tadi ya? laki-laki ini tetap tidak Peran ayah. Ya, mau. seorang ayahnya memang ya, ayahnya mesti ketika pulang itu pasti quality time gitu ya, tapi kan Iya. dalam 1 bulan itu cuma 2 hari, cuma dalam 3 bulan saja, jadi kan kurang karena dan umur mereka ini kan memang masa pertumbuhan sekali gitu, masih 3 dan Benar sekali. tahun gitu nggih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bunda Evi atas pertanyaannya. Jadi problemnya itu adalah keterbatasan dalam waktu bertemu dengan ayahnya ya Ustaz. Betul. Mungkin bisa share pengalamannya Ustaz Ya. Anang juga ke Bunda. Oh iya, terima kasih. Bunda, saya dulu pernah juga LDR, long distance relationship. Ya, bukan kakinya LDR habis menaik NMAX itu LDR juga, tapi LDR beneran nih. Waktu itu saya sempatkan 2 minggu sekali, tetapi pada akhirnya saya lebih memilih untuk segera
bersama-sama keluarga. Tetapi di sini saya nggak harus menyarankan, oh tinggal aja kerjanya, bukan seperti itu. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita juga meneladani kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu juga ketika Nabi Ismail masih kecil, masih bayi itu ditinggalkan di padang pasir. Kita belajar juga bahwa sebenarnya anak laki-laki itu belajar dari ayahnya tentang apa? Tentang qawwam, tentang kepemimpinan. Di sini juga orang tua atau ayah di sini punya peran juga ketika mungkin baru bisa pulangnya sebulan sekali, ya bikin quality time dengan anak itu. Kemudian usahakan tadi menyapa anak, bertanya, cerita apa kesukaan anak. Dengan apa? Video call kan bisa. Bisa video call. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Dan yang paling utama di sini juga kita harus memahami bahwa yang paling penting at-ta'lif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif. Jadi yang paling penting itu yang pertama ikat hatinya, bonding. Jadi bagaimana membangun bonding itu dengan anak. At-ta'lif, ikat hatinya, bonding. Kedua setelah itu baru at-ta'rif dan taklif itu pembahanan dikasih tahu atau kemudian dikasih beban. Itu hal yang mungkin bisa dipikirkan lain lagi. Itu yang pertama adalah bagaimana membangun bonding itu walaupun mungkin dengan jarak yang jauh. Ada juga cerita dari ada keluarga itu tercerai-berai, bukan karena cerai bukan, tetapi sang suami itu di Papua, 4 bulan di Papua, dia cerita nih, 4 bulan di Papua, kemudian istrinya itu di Jakarta, anaknya yang pertama di pesantren di mana gitu, Jawa Tengah. Kalau yang kedua anaknya di Palembang. Dia merasa ini kok keluargaku berantakan banget. Tapi juga ini, yang paling penting juga apa sih artinya kalau kita misalkan satu keluarga tetapi tidak sejiwa, tidak sevisi. Kita satu keluarga, satu berdekatan, satu rumah, tetapi nggak ada kedekatan, nggak ada bonding, itu juga sama saja. Tidak mengalahkan bagaimana kisahnya Ibrahim, karena sudah at-ta'lifnya sudah kena, dia sudah mengikat hati anaknya, dan juga libatkan Allah, doa. Dan cara doanya gimana? Doanya ya bukan begini. Ya biasanya nih orang tua kalau doa, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak yang soleh. Dan bapak ibu gimana? Soleh enggak? Ya enggak doa. Ya harusnya ayah bunda juga doa. Doanya itu seperti yang diajarkan oleh Nabi. Saya dulu, aku dulu, orang tua dulu, baru anak. Contoh, Robbi ja'alni muqimah sholati. Ya Allah, jadikan aku. Jadi orang tua dulu, bukan anak. Robbi ja'alni muqimah sholati. Jadikan aku orang yang melaksanakan salat. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Jadi aku dulu. Apalagi contoh lain? Contoh, Rabbi ja'al hadzal balada aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Waj'nubni, ini doanya Nabi Ibrahim. Waj'nubni, jauhkanlah aku. Jadi aku dulu, orang tua lagi. Jangan langsung ke anak. Jadi anak itu setelah kita. Kita juga melakukan perbaikan. Karena ini parenting, fokusnya orang tua. Jadi jauhkan aku. Waj'nubni wabaniya, dan juga anakku. Waj'nubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku untuk dan juga anakku dari menyembah berhala. Jadi aku baru anak. Ada juga pada saat itu Nabi Lut, bagaimana kemaksiatan sudah merajalela, tadinya minoritas nih, kelompok apa? Gaya. Waktu itu kaum Sodom kemudian jadi kelompok mayoritas luar biasa sampai menyebar di negeri itu. Kaum Nabi Lut doa, Robbi najini, ya Allah selamatkan aku, najini wabaniya, dan juga anak-anakku
mimma ya'malun, dari apa-apa yang mereka lakukan. Jadi aku baru keluarga, fokus ke perbaikan orang tua terlebih dahulu, baru anak. Kalau misalkan aku nggak ini pakai domir. Karena biasanya kalau misalkan langsung kami, Robbana hablana, Robbana atina. Jadi udah masuk kita juga anak kita. Jadi pakainya. Nah, itu ayah bunda. Jadi fokus ke dalam diri kita dulu. Bahkan kalau guru saya Bu Eli Risman tuh lebih keras lagi. Sebelum kau urus anakmu, urus dirimu, katanya begitu. Selesaikan dirimu. Nah, itu Bu Eli Risman luar biasa. Jadi referensi parenting di Indonesia ini. Mungkin itu Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Dan oh ya, anaknya bermain terus, ya nggak apa-apa Bu, itu memang fitrahnya anak bermain. Fitrahnya anak bermain, tapi yang jelas itu kalau misalkan tidak berbahaya, ya biarkan. Kalau misalkan berbahaya, baru kita larang. Misalkan ada gelombang dalam banget, mau nyebur, kita larang nggak kira-kira? Kita larang tentunya. Tapi larang juga dengan baik. Misalkan ada cara yang nggak pakai cara melarang. Boleh nak terjun ke kolam, tapi setelah kita belajar renang dulu ya sama ayah. Ya, betul. Biar satu misalkan anak naik pohon tinggi banget. Nah, kalau udah nggak bisa dibilangin anak tuh, kadang orang pakai gaya bahasa ironi. Main oseng dulu. Nah, betul nggak? Zaman dulu kan begitu. Main oseng dulu. Nah, kita bisa cara yang lebih halus. Nah, boleh naik pohon, tapi belajar dulu ya. Nah, kalau udah pintar nanti boleh naik pohon. Seperti itu. Ya, silahkan. Jawaban dari Ustaz Anas semoga membantu. Jadi tadi untuk menyiasati kurangnya pertemuan dari ayah dan anak karena Betul. ada jarak ini mungkin bisa quality time lewat Video call dan juga ketika masa berkunjung itu jangan sia-siakan waktu itu. Sangat berharga. Betul. Ini orang repot biasanya. Ini ada hadis, ada dua nikmat yang paling dilalaikan oleh banyak manusia. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan juga waktu longgar kita bersama keluarga. Jadi kalau misalkan ayah bunda masih bisa sama keluarga, syukuri itu. Syukuri bisa bersama-sama keluarga. Ini mungkin ada keluarga yang ayahnya jauh karena suatu keadaan nggak bisa bersama-sama. Ini harus kita syukuri. Jangan sampai ini kita lalai gitu saja. Usahakan atau gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bunda Evi atas pertanyaannya. Terima kasih Bunda. Baik, langsung saja kita menuju pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang mengaktifkan tombol raise-nya lagi dari Bunda Devi Dwi Jayanti. Bunda Devi, mohon diaktifkan videonya. Sudah terhubung ya? Bunda Devi? Belum tersambung. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, Mister? Iya, mungkin bisa diperiksa. Enggak sampai. Baik, kami akan memeriksa pertanyaan di kolom Q&A. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan di kolom Q&A.
dari, mohon maaf, dari Bunda Ratih ya. Bunda Ratih. Bisa, ini mungkin bisa diperbesar. Oke, ya. Dari Bunda Ratih, Assalamualaikum Ustadz. Di rumah karena memang hanya saya sendiri, sedangkan papanya jarang pulang dikarenakan kerja jauh. Dan memang terkadang terkendala sinyal, sulit saat papanya telepon. Bagaimana untuk perkembangan ke depannya dikarenakan setiap hari hampir dengan temannya. Saya Bunda Ratih, wali murid itu Sister tadi Bunda sudah. Fitri. Terima kasih Tadi barusan. Bunda Itu tadi Ratih. sudah. Oh, Ya, mungkin jawabannya bisa sama. diberi tambahan sedikit. Oke, jawabannya Tentang- sebenarnya sama iya. ya. Ya, Kurang lebih. pertanyaannya sama ya, hampir sama Ya, seperti hampir sama. pertanyaan sebelumnya. Mungkin atau dijawab lagi atau gimana? Lanjutkan. Oke. Ya, karena masalah kesulitan sinyal. Kalau tadi kan mungkin masih bisa komunikasi lewat ini ya Ustadz, lewat video call. Tapi Oke. kalau sudah kesulitan Kalau sinyal nih, kesulitan sinyal gimana secara nih? fisik, itu kan secara fisik. Sinyal Iya. udah nggak ada nih Ustadz. Nah. Ya udah, sinyal yang paling langsung tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, Langsung berdoakan dari doa, jauh ya. munajat sama Allah. Ya Allah, doakan, sebut nama anak kita, sebut keluarga kita. Jangan lupa juga doanya dari kita dulu, perbaiki diri kita, doakan diri kita, baru anak kita dan juga keluarga kita. Iya, terima kasih Ustaz. Langsung. Ya, jadi kalau dari segi fisiknya tidak nyampe, jadi bisa lewat doa ya Ustaz ya. Betul. Langsung saja kepada sang pemilik. Oh iya, benar sekali. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga Bunda Ratih atas pertanyaannya. Mari kita lanjutkan ke penanya selanjutnya dari Bunda ya, Bunda Susilowati. Assalamualaikum Ustadz, apakah trauma yang dialami orang tua di masa lalu berpengaruh pada perkembangan anak untuk kedepannya? Dari Bunda Dias, secondary apa ini? Secondary 3, ya, atau secondary 1? Dua. Iya, monggo Ustadz. Iya, ini bagus sekali. Apakah berpengaruh? Setiap kebaikan yang kita lakukan itu berpengaruh kepada anak. Begitu juga keburukan. Jadi kalau misalkan ada keburukan-keburukan diri kita, segera bertaubat, tobat kepada Allah, tobat sebenar-benarnya. Karena itu ngaruh kepada anak-anak kita. Anak kita pengen berbakti, hadis kemarin sudah jelaskan. Ya kita juga harus berbakti sama orang tua. Anak kita pengen jadi orang yang bertakwa, diri kita juga harus bertakwa. Jadi perbaikan dari diri kita terlebih dahulu. Ini pentingnya tadi. Ini ada apa namanya? Kita nggak bisa secara logika mungkin nggak nyampe mungkin. Tetapi ini sudah dijelaskan di hadis birru abaakum. Berbaktilah kepada orang tuamu. Tabarrakum abnaukum, maka anakmu akan berbakti kepadamu. Walaupun misalkan ini jaraknya orang tua jauh misalkan, nggak dekat dengan anak, dia nggak ngelihat bagaimana bapaknya berbakti kepada orang tuanya misalkan. Tapi ngaruh, bukan masalah jarak, tetapi apa yang kita lakukan baik, maka itu juga berpengaruh kepada anak. Kalau apa yang kita lakukan buruk, maka itu juga akan berpengaruh kepada anak. Jadi dalam keluarga itu yang kita cari keberkahannya. Kalau sudah berkah itu gimana cara mendapatinya? Seandainya suatu kaum itu beriman dan bertakwa. Walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barokati minas samai. Seandainya suatu kaum itu beriman dan juga bertakwa, maka akan aku buka pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi, itu berkah. Dan juga kalau kita melakukan keburukan, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Segera tobat dan ganti atau rubahlah, hapus
kesalahan-kesalahan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan, akan menghapus keburukan. Keburukan. Ya. Terima kasih Ustadz. Nah, ini tadi terkait trauma nih yang ditanyakan oleh Bunda Dias. Mungkin saya nangkapnya gini, trauma di masa lalu itu apakah nanti mungkin berpengaruh pada cara kita mendidik anak nanti? Oh iya. Mungkin kalau di masa lalu kita mendapat perlakuan yang kurang baik mungkin dari orang tua kita, apakah itu nanti akan berpengaruh juga pada cara kita mendidik anak? Oh iya, tentu saja Miss Alfi. Dulu pasti ini sudah dilakukan ada penelitiannya juga. Jadi banyak orang tua itu mendidik dengan cara yang sama bagaimana dulu orang tuanya mendidik ya. Ketika dia dulu dicubit terus, dia ketika punya anak, dia juga akan melakukan yang sama, cubit-cubit, kecuali dia ada pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak, mengasuh anak dengan baik, maka juga akan itu bisa dihapus sedikit demi sedikit. Walaupun sebenarnya ketika kita mendidik anak, terus kita marah nih, kita bentak, oh ya dulu tuh orang tua kita juga bentak seperti itu. Betul. Itu berpengaruh kepada bagaimana cara kita mendidik. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu juga mungkin juga sangat berpengaruh pada apa yang kita lakukan sekarang, bagaimana kita mendidik anak. Tetapi dengan ilmu ini mudah-mudahan kita ada remnya, ada perbaikan. Dengan perbaikan itu yang tadinya buruk mudah-mudahan sudah bisa melakukan yang lebih baik karena ilmu ini, dan juga akan jadi lebih baik bagi anak-anak kita. Iya, betul sekali. Terima kasih Ustadz. Jadi itu pentingnya ikut acara-acara seperti ini ya, parenting ya. Jadi nanti dulu juga kita telat ini. Ibaratnya kita itu telat tahu ilmu parenting. Dulu tuh kan belum se-booming ini parenting. Iya. Dulu tuh ayah bunda kita nggak pernah mungkin dulu parenting. Parenting ya. Tetapi walaupun begitu jangan bersedih, karena juga sebenarnya nggak ada pakar parenting, karena orang yang paling tahu anak-anak kita adalah orang tuanya. Orang tuanya sendiri. Benar sekali. Terima kasih Ustadz Anang. Semoga membantu jawaban dari Ustadz Anang, Bunda Susilawati. Masih ada lagi satu penanya terakhir dari mohon untuk ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan masih bisa melalui tombol raise hand ya. Mohon mengaktifkan tombol raise hand dan kami akan memilih satu orang penanya terakhir. Mari disilakan ayah, bunda. Satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Oh baik. Ada satu pertanyaan dari kolom Q&A. Assalamualaikum Ustaz Anang, saya Delianti, ibunda dari Syakila P5, Syakira Pretri, dan Syahrar, betul ya, Syahrar Prewan. Mohon saran dari Ustadz bagaimana menyikapi anak perempuan yang lebih suka menyendiri ketika di sekelilingnya banyak orang atau di tengah keluarga besar berkumpul atau teman-teman sedang main ke rumah. Si Ananda ini lebih memilih untuk masuk kamar. This is not my case, but my niece case. Oke, syukran Ustadz. Ya, terima kasih Bunda. Monggo Ustadz. Bunda Syakila. Iya. Tapi pemalu begitu ya anaknya Bunda? Belum tentu juga. Oh, belum tentu. Jadi sebenarnya gini, kita juga Bunda bisa melakukan hal ini. Bahwa anak ini kok melakukan hal ini itu kenapa? Ini rasa sebenarnya ada ketidaknyamanan di situ. Oh, tapi ini kan kita nebak saja deh. Iya. Ada kemungkinan ketidaknyamanan di situ. Tapi Bunda Syakila bisa ngobrol dari hati ke hati dengan Ananda, bagaimana ngobrol tentang ketidaknyamanan ini. Jadi kita ngobrol, kita komunikasi kemarin kan sudah menjadi pendengar yang baik, kemudian ya pahami perasaannya, kenali bahasa tubuh, apakah dia nyaman atau tidak. Jadi di situ kita akan tahu nih, nak kenapa sih nak? Atau kamu nggak nyaman ya nak? Kamu rikuh ya nak? Atau kamu nggak seneng ya nak dengan orang-orang ini? Atau
seperti apa nanti redaksinya. Kenali perasaannya. Setelah kenali perasaannya, tebak. Kemudian apa lagi? Dengan pendekatan yang sangat personal dengan anak-anak kita, insya Allah akan tahu nih sebabnya apa. Jadi harus tahu sebabnya dulu. Bahwa anak itu menyendiri pasti ada sebabnya. Bisa jadi ketidaknyamanan, atau mungkin karakter dia nggak suka, dia mungkin ekstrovert, tapi bisa kita, yang paling penting adalah komunikasi dulu dengan Ananda. Itu paling utama. Lakukan komunikasi, terima perasaannya, bikin pokoknya anak itu merasa diterima. Oh, dia ngerti perasaanku loh. Oh, bunda ngerti perasaanku begini. Jadi seakan-akan dia diterima, kemudian dia akan percaya kepada kita. Jadi itu yang paling utama adalah diskusi, komunikasi, jalin komunikasi positif dengan Ananda. Iya, betul sekali. Nah, Ustadz, ini kan ada mungkin beberapa anak yang memiliki sifat introvert. Nah, sifat introvert itu kan biasanya memang lebih menghindari keramaian, jadi lebih suka menyendiri. Apakah itu juga salah satu faktor mungkin dari permasalahan yang seperti ini? Begini, sebenarnya introvert, ekstrovert, apa introvert itu nggak baik, bukan perasaan, nggak juga sebenarnya. Itu kan sebenarnya karakter, artinya bukan karakter baik atau tidak baik. Yang paling penting di sini kita ajarkan karakter ya, baiknya, artinya ya kayak jujur, apalagi cinta Allah, kemudian ramah, sopan, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan anak introvert, itu bukan masalah dia baik atau tidak. Ini sahabat Nabi itu Utsman bin Affan, itu kalau disebut ya pemalu. Pemalu. Utsman bin Affan itu sangat pemalu. Umar bin Khattab kebalikannya, dia pemberani, dia bersuara lantang. Jadi masing-masing sahabat ini juga punya ya karakternya sendiri-sendiri. Jadi pemalu bukan berarti itu jelek. Bahkan pernah suatu hari itu Utsman tuh pernah khutbahnya tahtajud al khalifah al fa'al, la tahtajud al khalifah al qawwal. Jadi kamu tuh hanya butuh khalifah yang bekerja, yang pokoknya kerja tetapi bukan yang banyak omongnya. Jadi seperti itu. Jadi Utsman itu termasuk yang pemalu. Itu. Jadi mungkin harus kita pahami juga, ini bukan masalah kita pahami ini apakah dia tidak nyaman atau ada hal lain. Jadi paling utama ini kita komunikasi dengan anak kita, terima perasaannya, jadi pendengar yang baik, kenali bahasa tubuhnya juga. Iya. Itu Miss Alfi. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Anang atas penjelasannya. Terima kasih juga Bunda Deli atas pertanyaannya. Cukup sekian sesi tanya jawab kita hari ini. Mungkin Ustadz Anang bisa menyampaikan closing statement dari materi yang sudah disampaikan tadi. Oh iya. Ya, mungkin saya tutup juga ini dengan kisahnya Bunda Tatu. Ada yang kenal Bunda Tatu? Siapa itu? Bunda Tatu itu ibundanya UJ. UJ Ustadz Jeffrey Al-Bukhari almarhum. Jadi dulu UJ itu sangat bandel. Dia kabur dari pondok. Tongkrongannya nggak hanya sekedar tongkrongan orang di pinggir jalan ngerokokan gitu, bukan hanya itu, dia ada tuh sampai dugem kenal narkoba juga, sampai kemudian ini kira-kira kalau jadi orang tua kita marah nggak? Iya, pasti marah. Tetapi pada saat itu hanya ada dua pilihan. Ini sudah saking bandelnya minta ampun, Bunda Tatu ini pilihannya seperti ini. Ketika dia datang, aku marahin seperti ini mungkin. Kamu ya, itu kalau misalkan ini bapak kamu tahu bisa bangkit dari kubur. Mungkin kalau marah bisa jadi begitu. Bangkit dari kubur. Kamu anak kurang ajar atau gimana? Ya Allah. Itu pilihan pertama. Iya, pilihan kedua. Nah, kamu pulang, ibu kangen banget. Udah berapa hari ini nggak ketemu. Ibu pengen meluk kamu. Ayah masakan kamu.
kok ayah ya, bunda ya, bunda sediakan air hangatnya buat kamu. Hanya sekedar itu. Dan saya memilih yang kedua. Jadi akhirnya ya walaupun nggak berubah pada saat itu, tapi dengan berjalannya waktu Uji itu sadar dengan sendirinya. Jadi Bunda Tatu memilih yang kedua. Ada kalanya anak itu memilih atau hanya memerlukan ibunya sebagai seorang ibu, just mom. Jadi hanya seorang ibu, bahwa ibu sebagai seorang ibu, bukan yang lain, bukan penceramah, bukan ustadzah. Waktu datang, anak datang langsung marah-marah. Allah berfirman, ini apa? Minuman keras itu haram. Innamal khamru wal maisir. Gimana? Ya pokoknya ya itu haram, diceramahin begitu. Kira-kira sama, nah kamu mau makan apa ibu masaknya? Kira-kira nyaman yang mana? Lebih nyaman yang kedua Ya, pasti, betul. Ustaz. Itu yang dipilih oleh Bunda. Iya. Dan luar biasa, dengan berjalan waktu, alhamdulillah, Uji itu taubat dan akhirnya menjadi seorang ustadz dan seorang ya, Masya Allah. pendakwah. Sekali lagi, ya kita di sini jadilah orang tua. Ya kita sebagai orang tua, bukan yang lain. Karena apa? Ketika ayat itu dipakai untuk sesuatu yang tidak tepat, itu juga malah menyinggung. Orang datang-datang, Alhamdulillah, Allahu la ilaha illa, bacain ayat kursi. Kira-kira tersinggung nggak? Wah, Gitu. dirukyah nih, berani dirukyah. Oke. Makanya, jadi jadilah ibu sebagaimana seorang ibu, just mom, not yang lain-lain. Jadi biarkanlah yang ini ustadzah itu perannya ustadzah atau perannya gurunya di sekolah. Tapi kembali lagi bahwa subbab parenting fokusnya adalah orang tua, yaitu yang pertama perbaikan kualitas diri orang tua. Wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi intinya bertakwa kepada Allah dan juga melakukan komunikasi yang tepat. Ya baik, luar biasa sekali Ustadz Anang, terima kasih banyak. Mohon maaf untuk ayah dan bunda yang mungkin sudah mengaktifkan tombol raise hand dan juga sudah menulis di kolom Q&A. Belum bisa kita jawab hari ini Ustadz karena keterbatasan waktu. Kami ingatkan kembali untuk ayah dan bunda yang masih belum mengisi daftar hadir. Masih ada waktu untuk mengisi daftar hadir sampai akhir webinar. Bisa dilihat linknya di layar ayah dan bunda. Ya, baik. Sebelum kita tutup webinar hari ini, kami dari panitia akan mengumumkan 5 orang pemenang yang nantinya beruntung menerima 2 buku parenting mengenai mendidik karakter dengan karakter. Dan juga akan ada 3 merchandise menarik dari Dukanis. Nah, untuk pemenang pertama akan diambil dari salah satu penanya hari ini. Siapa kira-kira yang beruntung? Ada 4 orang penanya hari ini, dan salah satu dari keempat orang penanya ini akan berhak mendapatkan 1 buah buku parenting karya Ibu Ida S. Widayanti, Mendidik Karakter dengan Karakter. Langsung kita undi. Siapa kira-kira? Dan pemenangnya adalah masih belum berhenti ya. Congratulations, Bunda. So. Oh, congratulations, penanya pertama kita Bunda Dini. Selamat Bunda Dini. Iya, sudah. Sudah ya.
Selamat Bunda Dini. Bunda Dini berhak mendapatkan satu buku parenting karya Ibu Ida S. Widayanti, mendidik karakter dengan karakter. Nah, next adalah pemeran kedua yang akan diambil secara acak dari seluruh peserta webinar hari ini. Satu peserta webinar. Nah, bisa kita saksikan bersama di layar Ayah dan Bunda. Akan kita undi bersama, banyak sekali peserta webinar hari ini. Wah, sampai nggak kelihatan nih namanya. Dari kurang lebih 100 peserta, hanya akan ada satu orang yang beruntung yang berhak mendapatkan buku parenting dari karya Ibu Ida S. Widayanti. Mari kita undi bersama. Sebagai informasi, nanti hadiah, ayah dan bunda yang mendapatkan hadiah akan dihubungi oleh panitia. Ya, apakah sudah? Belum ya, masih muter. Dan pemenang kedua yang akan mendapatkan buku parenting, mendidik karakter dengan karakter, adalah selamat Bunda Sri Handayani. Selamat Bunda. Selamat Bunda Sri Handayani. Bunda berhak mendapatkan satu buku parenting dari karya Ibu Ida S. Widayanti, mendidik karakter dengan karakter. Nah, masih ada 3 door prize menarik dari panitia yang nantinya akan diambil secara acak juga dari keseluruhan peserta webinar hari ini. Nah, hadiah ini dipersembahkan oleh Dukanis. Sudah tahu semua mungkin ya? Ayah dan Bunda, Dukanis adalah toko IIS. Jadi, selain offline, nantinya juga ada online shop dari Dukanis. Akan ada 2 payung dan juga 1 card holder sebagai merchandise hari ini. Sudah bisa disaksikan siapakah yang beruntung mendapatkan merchandise dari Dukanis. Payung, ya, berupa payung. Faisul Ulum Tafnudin Pintu Kairo. Selamat Ayah. Ayah berhak mendapatkan 10 payung dari Dukanis. Baik. Pemenang selanjutnya masih ada 2 orang yang beruntung lagi. Mari kita undi bersama-sama. Berikut akan kami tampilkan video dari Dukanis sebagai sponsor yang sudah menyediakan merchandise hari ini. Baik, kita lanjutkan ke pemenang keempat. Mari kita undi bersama. Siapa yang berhak mendapatkan satu buah payung dari Dukanis?
Sudah bisa kita saksikan pemenangnya. Baik, sudah berhenti ya. Siapa kira-kira pemenang yang beruntung mendapatkan satu buah? Fania dari Bukoro. Selamat ayah atau bunda ini ya. Selamat Fania tim Bukoro. Ayah atau bunda berhak mendapatkan satu buah payung dari Dukanis. Baik, kita sudah dapat 4 orang peserta yang beruntung hari ini. Masih ada satu lagi, mari kita undi bersama. Baik, sudah hampir berhenti. Dan satu orang pemenang terakhir yang berhak mendapatkan card holder. Bisa disaksikan di sini card holder. Kok bisa ya? Ya. Madam Erwin seperti, waduh, ini dari dia sendiri ya. Selamat Madam Erwin, berhak mendapatkan satu card holder dari Dukanis. Oh iya, Mem Erwin ini selain teacher juga di IS, beliau juga parent ya, parent dari Ananda Dita dari preschool. Selamat Mem Erwin. Baik, selamat kepada kelima orang peserta yang beruntung hari ini. Insya Allah setelah ini panitia akan menghubungi pemenang untuk menjelaskan teknis penyerahan hadiah. Bagi ayah dan bunda yang belum beruntung mendapatkan merchandise dari IS, bisa mengunjungi official store-nya di sekolah di Dukanis, dan juga akan ada offline store-nya di Tokopedia, belanja dan beramal. Baik, sebelum saya tutup webinar pada hari ini, kami ingatkan kembali untuk ayah dan bunda yang masih belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk segera mengisi daftar hadir, karena nantinya sertifikat dan juga materi hanya akan dikirimkan kepada ayah dan bunda yang sudah mengisi daftar hadir. Linknya masih bisa disaksikan di layar berikut. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ustadz Anang atas ilmu yang sudah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Anang hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator dan juga Ustadz Anang mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dalam jalannya acara. Sampai jumpa di webinar parenting selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.